Kenapa Gen Z lebih rentan cemas dan overthinking? Hari ini kamu mungkin bangun pagi dengan kepala penuh pikiran. Aku sudah cukup sukses belum? Kenapa aku terus gagal? Kalau aku ambil keputusan ini nanti salah nggak ya? Lalu pikiran itu terus berputar, siang sampai malam. Tanpa solusi, tanpa arah, hanya kekhawatiran yang semakin menumpuk. Itulah overthinking. Dan Gen Z, generasi yang tumbuh di tengah gempuran informasi, tekanan sosial, dan tuntutan zaman, adalah salah satu generasi yang paling rentan mengalaminya. Tapi kenapa? Pertama, karena akses informasi yang berlebihan. Setiap hari Gen Z dibombardir dengan konten dari media sosial. Dari TikTok, Instagram, sampai Twitter, semua menampilkan kehidupan orang lain yang tampaknya selalu sempurna. Orang lain kelihatan kaya, cantik, punya banyak teman, sukses di usia muda. Lalu tanpa sadar kita membandingkan, dan dari situlah cemas mulai tumbuh. Kita mulai berpikir, kenapa aku nggak seperti mereka? Kedua, karena beban ekspektasi. Banyak anak muda sekarang merasa harus sukses cepat, harus tahu tujuan hidupnya sejak dini, harus punya pencapaian yang bisa dibanggakan. Padahal hidup bukan kompetisi. Tapi ketika semua orang berlomba menunjukkan pencapaiannya, kita jadi merasa gagal hanya karena belum sampai di sana. Ketiga, karena kurangnya ruang aman untuk gagal. Kesalahan kecil seringkali langsung dihakimi. Di sekolah, di rumah, bahkan di internet. Akibatnya, banyak Gen Z tumbuh dengan rasa takut gagal. Takut salah langkah, takut membuat keputusan. Dan rasa takut itu berubah jadi overthinking, memikirkan semua kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Secara psikologis, overthinking juga dipengaruhi oleh perkembangan otak. Di usia remaja dan awal dewasa, bagian otak bernama prefrontal cortex yang mengatur pengambilan keputusan dan kontrol emosi masih berkembang. Ini membuat Gen Z lebih sensitif terhadap stres dan tekanan. Jadi apa solusinya? Pertama, sadari bahwa tidak semua yang kamu lihat di media sosial itu nyata. Hanya sebagian kecil hidup orang yang ditampilkan. Kamu tidak gagal hanya karena hidupmu tidak seindah postingan orang lain. Kedua, izinkan dirimu untuk tidak tahu. Kamu tidak harus punya semua jawaban sekarang. Kamu sedang tumbuh, dan itu proses yang tidak instan. Ketiga, beri jeda pada pikiranmu. Luangkan waktu untuk napas. Jauhkan sejenak dari layar. Tulis pikiranmu di jurnal. Bicarakan dengan orang yang kamu percaya. Atau jika perlu konsultasi dengan psikolog. Itu bukan kelemahan. Itu langkah keberanian. Overthinking bukan masalah pribadi. Itu adalah gejala dari dunia yang terlalu cepat, terlalu bising, dan terlalu banyak menuntut. Yang perlu kamu lakukan adalah memperlambat langkah dan kembali ke dirimu sendiri. Kamu nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Kamu cukup hadir, cukup sadar, dan cukup bernapas. Satu langkah kecil setiap hari, itu sudah cukup.